Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Poteri Spesial Podcast akhir tahun lalu, Kepala Badan Penanganan Narkotika BNPB Sulawesi Selatan merilis ada sebanyak 3.578 kasus narkoba yang berhasil diungkap di tahun 2024. Angka ini membawa Provinsi Sulsel masuk ke dalam 5 besar peredaran narkoba terbesar di tanah air. Hasil yang sungguh sangat mengecewakan, hasil yang membuat kita semua miris. Bagaimana tidak dengan angka 3.000 lebih kasus peredaran narkoba yang berhasil diungkap. Ini menandakan bahwasanya tingkat peredaran narkoba di Sulawesi Selatan itu sudah tergolong sangat besar. Nah, selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan membahas seperti apa sih masukan-masukan, seperti apa sih keterlibatan semua lapisan masyarakat untuk mendukung pemberantasan atau pencegahan narkotika di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung. Agak kareba, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, di opening tadi saya membahasakan bahwasanya ada 3.578 kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh BNNP Sulawesi Selatan di tahun 2024. Dari kacamata Abang sendiri seperti apa ini, Bang? 3.500 lebih yang terungkap. 3.578. Oh, itu yang terungkap. Yang terungkap. Yang belum Walau alam sama. Iya, jadi kalau terungkap lagi ya bisa saja bisa. bukan lagi peringkat kelima. Nah, Itu juga kan masih Sulsel. Kita belum tahu di Makassar. Kalau Makassar mungkin bisa lebih tinggi. Tetapi gini, Bang, yang perlu kita pahami bahwa memang bisnis narkoba ini begitu pesat karena memang bisnis surgawi orang bilang. Ini sangat menggiurkan dan betul-betul bisa membuat orang buta. Ya, tergiur. Sehingga bukan cuma masyarakat. Ini tergiur karena kenikmatannya atau nilai bisnisnya? Kenikmatannya dan nilai bisnisnya. Dua-duanya ya, Bang? Iya. Ya seperti itu. Sehingga ya tidak heran kalau ada masyarakat yang terkadang menjadi backup, kemudian aparat pemerintah, bahkan bisa saja oknum-oknum aparat kita kepolisian menjadi membackup ini barang karena memang sangat menggiurkan, Bang. Kalau tidak salah harganya sekarang 1 juta lebih per gram. Per gramnya? Iya, itu hampir sama dengan harga emas ya. Oh iya, beda sedikit dengan emas. Makanya saya bilang ini menggiurkan. Iya, itu pun terkadang dijual dipisah-pisah dalam saset-saset sehingga 1 gram itu ya bisa menjadi hasilnya sampai 1,6, 1,7. Memang luar biasa. Jadi dari sisi finansialnya ini, dari sisi ekonomisnya ini bisa mencakup semua lapisan masyarakat dengan adanya paket-paket kecil seperti itu. Iya, kondisinya seperti itu dan ini memang sangat mengerikan. Saya mau bilang, memang beberapa orang ketika berbicara sama saya, ketika kita diskusi, dia bilang susah, Bang. Ini barang nikmat. Terkadang juga dijadikan bisnis oleh oknum-oknum tertentu, bahkan bisa saja di aparat, ya toh? Tapi saya bilang semua bisa. Tergantung komitmen kita. Yang paling pertama adalah bagaimana komitmen kita untuk mengedukasi masyarakat dan semua stakeholder itu harus kita libatkan. Kemudian bagaimana penindakan ini juga bisa setegas mungkin. Dan memang kita harus berani. Kalau kita berbicara selalu bahwa memang ini bisnis enak, ya tidak bakalan. Tapi kalau kita berbicara nurani, melihat dampak dari peredaran narkoba, pengguna narkoba ini, saya yakin dan percaya ini kita bisa melakukan pendidikan dan pencegahan yang sangat maksimal. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Itu tadi edukasi. Edukasi di sini adalah bagaimana kita mengingatkan bahaya narkoba. Kemudian bagaimana kita memunculkan kesan yang sangat mengerikan kepada orang-orang yang menggunakan narkoba, termasuk sanksi pidana. Anda sebut tadi aparat penegak hukum. Ya. Sampai sejauh ini keterlibatan aparat penegak hukum dalam hal memberikan mitigasi maupun penindakan terhadap kasus narkoba ini maksimal tidak sekarang, Pak? Kalau dari apa yang saya amati dalam penerapan pasal, ya saya berharap bisa lebih tegas. Artinya begini, kan penindakan
dalam hal ini yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang sanksi hukum. Ya, di situ ada di pasal 114 ayat 2 yang mengedarkan di atas 5 gram yang bukan tanaman dan seperti sabu-sabu atau itu kan bisa diterapkan pasal hukuman mati. Hukuman mati lebih dari 5 gram. Lebih dari 5 gram. Sebut saya sabu-sabu misalnya. Iya. Bisa. Dalam bisa. kasus dalam pengungkapan kasus sejauh ini banyak itu yang belum jarang sekali kita temukan. Ini kira-kira penerapan pasal ini kendalanya di mana, Bang? Padahal kan tidak jarang dimuat di media bahwasanya si tersangka beserta barang bukti lebih dari 5 gram. Ada sampai 1 kilo sabu-sabunya. Ya kan? Kemarin sampai masalahnya begitulah. Terkadang penindakan ini kita memakai hati, sementara pelaku-pelaku pengedar ini dalam mendapatkan keuntungan dia tidak pernah pakai nurani. Dia tidak pernah pikir dampak kehancuran yang diterima anak-anak kita, adik-adik kita. Sementara kita yang oknum aparat terkadang masih memakai hati. Iya. Saya paham kita harus memanusiakan manusia, tapi khusus pelaku pengedar narkoba ini memang kita tidak boleh menganggap dia sebagai orang yang punya nurani, karena memang dia tidak punya nurani. Kita berharap hukumannya 20 tahun atau maksimal. Ini terkadang di polis 5 tahun. Paling rendah. Ini bukti bahwa kita ini selalu memakai hati, sementara mereka tidak pernah pakai hati. Belum lagi ketika dia di dalam lapas. Di lapas lagi, terkadang justru mengedarkan. Makanya saya bilang banyak sekali narkoba, Bang. Beda dengan korupsi. Korupsi kalau ditahan mungkin dia juga nggak bisa melakukan hal yang. Tapi ini narkoba terkadang dia lebih senang kalau ditahan. Jadi saya bisa faktanya 1,3 miliar narkoba yang beredar di Papua kemarin itu ada masuk di rilis berita. Saya lupa media apa. Dan itu kendalikan dari lapas sini. Dari lapas Makassar. Wah, saya tidak bilang bisa saja Bolangi kalau tidak salah ya. Kalau Bolangi kalau tidak salah. Yang penting lembaga pemasyarakatan yang dikontrol dari salah satu lembaga pemasyarakatan yang ada di Sulsel. Dari sini kan kita bisa melihat betapa lemahnya kita. Jadi kita berharap pemerintah sekarang, Pak Prabowo ini bisa mengevaluasi semua aparat hukum. Pak Beli bertanya, Bang, ini kan orang sudah ditahan di lembaga pemasyarakatan, sistem security-nya super PVP, kok masih ada indikasi peredaran dikendalikan oleh orang lapas sendiri. Kira-kira ini ada kaitannya dengan ini bisnis surga. Ini bisnis surga. Kalau saudara-saudara kita, aparat-aparat kita tidak memakai hati nurani, maka yang korban adalah anak-anak kita, generasi kita. Makanya saya bilang, saya pernah menyurat resmi buat surat terbuka ke Pak Mas Gibran, karena beliau adalah ketua MPKT saya. Saya pernah buat video, saya tujukan kepada Pak Prabowo bahwa mustahil kita bisa mencetak generasi yang hebat, yang kuat, yang sehat, yang cerdas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Kalau kondisi kita seperti ini omong kosong, Bang. Omong kosong itu. Satgas yang dibentuk juga Pak Prabowo kalau tidak bisa maksimal, yang kemarin digaung-gaungkan akan lakukan penggerebekan 200 kampung narkoba, mana itu barang? Nggak ada kan? Saya sepakat, Bang, dengan apa yang Abang bahasakan tadi. Sejarah mencatat bahwasanya Cina pada abad pertengahan itu sangat kokoh pertahanannya. Oh iya. Tapi karena peran candu, betul, dalam tanda kutip, dilemahkan oleh dari sisi narkotika seperti itu, pertahanannya hancur lebur ya, Bang. Jepang dulu ketika hancur, yang paling pertama dibangun adalah SDM-nya. Betul. Kemampuan berpikirnya, sehingga dia bisa seperti ini. Yuk kita, kalau kecanduan narkoba, apa yang mau dibangun? Iya kan, rusak kita. Yang lebih membuat miris kita, Bang, bukan hanya di Makassar, ternyata ada beberapa kabupaten kota di Sulsel yang sekarang sudah mulai menjadi kiblat tempat hiburan malam. Kita bahas dulu, Bang, setelah yang satu ini. Kembali bersama saya Yusuf Alfarisi di program Potere Spesial Podcast. Bang, berbicara masalah THM bukan hanya di Makassar. Beberapa tahun terakhir ini ada salah satu kabupaten kota di Sulsel yang justru sekarang mulai menjadi magnet tempat hiburan malam. Saya sebut saja Sidrap. Kira-kira sebagai ketua Karanturu ini bagaimana Anda menyikapi hal seperti ini, Pak? Sebenarnya kalau persoalan THM itu eksekutornya di pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi. Iya. Saya melihat memang mereka tidak punya pergub persoalan itu.
Tapi Seto saya. eh, Sehingga ini tidak terkontrol. Bang Sul yakin bahwasanya THM diskotik itu menjadi salah satu pintu masuk narkoba? Oh, salah satu, Bos. Salah satunya. Iya. Aku yakin abang untuk soal Aku itu. yakin, Bos. Jadi untuk aspek pengawasannya, monitornya dari pemerintah provinsi sendiri seperti apa bang? Hingga saat ini bang? Sebenarnya kita berharap PJ turun lihat itu, Iya. ya dah, panggil itu gadis-gadisnya, para wisatanya, PTSP-nya, kemudian satpolnya, Iya. coba tanya itu, ya kan? Itu memang saya melihat bahwa itu dibiarkan, Pembiaran bang. bahkan saya berani katakan bahwa Pemprov itu sangat penakut. Anda punya bukti otentik untuk itu? Saya siap dikonfrontir dengan gadis-gadisnya. Tahu nggak, Bang? Saya ini belum pernah berdiskusi dengan gadis pariwisata. Sulawesi Selatan. Provinsi Provinsi Sulawesi. Selatan. Ketemu nggak pernah, berbicara tidak pernah. Pada saat diarahkan saya untuk berbicara, ternyata nomor saya sudah diblokir loh. Tapi publik Kenapa itu? melihat Bang Sul ini adalah salah satu sosok yang garda terdepan untuk memberantas penyakit-penyakit masyarakat seperti ini, Iya. bang. Ya, khususnya adalah peredaran narkoba apa dan sebagainya. Tugas kita, tetapi tentunya kita lakukan dengan cara-cara yang baik. Makanya saya bilang sama Pak PJ kemarin, saya ini bukan tipe orang yang suka tutup jalan. Mana kita lihat saya gedor-gedor pintu, merusak pintu, enggak. Saya menyurat resmi masuk. Kemudian mari kita berdiskusi. Dan memang setelah saya berapa kali berdiskusi dengan pihak gubernur, saya menganggap bahwa mereka tidak punya kemampuan untuk menjelaskan kepada kami kenapa sampai mereka tidak bisa melakukan penindakan. Memang, makanya saya menganggap mereka ini penakut. Ini salah satu pintu loh masuk. Ya, Kalau misalnya mereka penakut, kira-kira apa menjadi alasan tersendirinya mereka tidak melakukan hal seperti itu, bang? walau, saya tidak tahu. Padahal- Terakhir saya dapat informasi bahwa mereka hanya mengatakan bahwa siapa mau bertanggung jawab di akhirat. Saya pernah bilang sama Pak PJ, Bang, ini negara bukan negara syariat, kita tahu negara demokrasi. Hal yang seperti itu hal yang biasa yang memang kita tidak bisa larang, tinggal Iya. dikontrol Iya, supaya betul. jangan berdampak buruk kepada masyarakat kita. Masyarakat, betul. Ya. Kan seperti itu, tapi kan ini faktanya tidak terkontrol. Ya, hampir Coba semua. lihat ini, Ya. di daerah Perintis ada Exodus, ya kan? Iya. Di situ di jarak sekitar kurang lebih 50 meter mulai dari sekolah ada. Nih, Kemudian tempat tempat ibadah. ibadah pura ada. Iya. Masjid belakangnya ada, gereja ada, tinggal wihara yang tidak ada, Bang. Iya. Kalau ada wihara ini sudah ke Indonesia di situ. Indonesia mini. Iya, padahal kita bilang itu kan posisi kontrak. Iya. Dipertegas 1 tahun tidak bisa, udah ya ditutup, kasih mereka kebijakan. Iya, tapi kan memang juga tidak ada. Tidak ada. Bahkan pernah loh mereka beraktivitas di tahun baru Islam yang sebenarnya tidak bisa. Saya malah Iya. diancam perang, Bang. Separah itu, bang. Bayangkan separah itu. Nah, janganlah tadi kita bahas bahwa di daerah Iya. persoalan narkobanya saja. Ingat enggak tahun 80-an ada namanya Basri Masek Iya, betul. yang Pare-pare. dihukum gantung Di Malaysia. dari Aja Tapareng. Itu Aja kan Tapareng. bukti dari dulu sampai sekarang itu sudah menjadi mahal di situ. Iya, betul. Sejarah Iya, mencatat ini. segitiga emasnya di Segitiga situ emas. lah. Pare-pare Pindrasi Iya, Terapi, makanya saya pernah ngomong sama di BNN, kepolisian, bahkan saya berharap ini sampai di Pak Prabowo. Persoalan Satgas yang dibentuk untuk menggrebek 200 kampung narkoba. Saya bilang, coba deh sikat pindrang, Sidrap. pare, sidrap. Nah, yang orang bilang segitiga emas. Segitiga emas. Ya, toh? Tapi saya bilang hati-hati. Ya. Karena saya dengar kuat sekali backingannya. Ya, toh? Iya, tapi kita doakan saudara-saudara kita. Kita mau lihat kemampuannya mereka. Jangan cuma berkeluar-keluar, ada Satgas seperti ini, kita gini-gini. Enggak. Kita mau lihat bukti nih. Iya toh? Cuman ya, saya bilang, jangan sampai ketika Anda melakukan itu, Anda berhadapan bisa saja dengan oknum aparat. Bisa dengan oknum anggota dewan. Bahkan bisa saja ketua partai. Bisa saja. Kepala BNN Sulsel dengan mimik lesu kemarin mengatakan bahwasanya rata-rata pintu masuk narkoba ke Sulawesi Selatan itu adalah melalui jalur laut. Salah satunya Pare-Pare. Nah, Aman tadi mengatakan bahwasanya secara geografis ini kita sulit dijangkau dan karena kita punya garis pantai itu begitu panjang apa dan sebagainya. Nah, untuk meminimalisir saya ini, Bang,
kira-kira kan pemerintah pasti punya data, kepolisian sudah pasti punya data. Iya. Contoh kemarin Sapiria itu bukan hal yang asing bagi warga Makassar. Iya. Hampir setiap tahun Sapiria ini menjadi trending topik, digerebek pada kenyataannya tahun berikutnya pasti akan digerebek juga, berarti tindakan pencegahan di kampung itu tidak ada. Kira-kira titik lemahnya di mana ini, Bang? Kira-kira titik lemahnya di mana ini? Khususnya warga Sapiria sendiri, kenapa tidak mau berhenti misalnya? Kira-kira siapa yang support apa dan sebagainya, sehingga berbicara masalah narkoba itu masih menjadi momok menakutkan untuk kita Sebenarnya semua. yang paling mendasar itu karena hukuman yang terlalu ringan, Pak. Efek jerah yang tidak ada, Bang. Keterlibatan pihak sendiri seperti apa, Bang? Kalau selalu polisi yang terendah, Iya. kasih tinggi dong. Iya. Makanya tadi saya katakan, polisi penerapan pasal harus yang maksimal. Maksimal. Tuntutan harus maksimal, vonis harus maksimal, dan jaga ketat itu lapas. Iya. Karena jangan sampai masuk ke dalam justru mengedarkan. Iya. Ada beberapa bandar narkoba kalau saya tidak salah itu di salah satunya itu si Kancil ya, di Geleri Kancil yang orang bilang gitu, Bang. Nggak seberapa lama ditahan kayak bebas lagi apa dan sebagainya. Si Lakijan ya. Kemarin yang waktu di masanya Pak Ngajib ada ditangkap 3,2 kilo kalau nggak salah. Iya, benar. Pelakukannya residivis kan. Oh, bukan Kan itu lagi. Bukan bandar baru. Pelaku artinya memang kerjanya seperti itu. Nah, harusnya kan, makanya saya bilang mereka tidak punya hati, yang penting dapat keuntungan. Mestinya Ini hukumannya penting supaya berlipat tidak ada yang ganda. seperti itu. Iya, Bang. Ya kan? Kalau di tataran yang kita harapkan menegakkan hukum itu saja seperti ini modelnya, ya gimana yang lain, Bos? Ya toh. Kenapa saya katakan kasih keras hukumannya, Bos? Supaya kalau ada yang dijadikan contoh hukuman mati, orang berpikir, kalau kita didapat ini mati. Iya, betul. Berpikir untuk menjadi kurir, mereka berpikir untuk mengedarkan. Toh, pelaku-pelaku yang memproduksi juga ini bingung mau cari kemana. Dan aparat penegak hukum wajib steril dalam hal ini juga. Iya. Saya jujur kalau ada aparat bilang kita ini harus pakai hati, gini. Kalau kalau. Saya menganggap itu hanya bahasa kamuflase yang terkadang digunakan untuk bisa membuka ruang negosiasi. Bang, sebagai Ketua Karang Taruna Makassar, apakah sampai sejauh ini sudah pernah diajak berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk minimal melakukan mitigasi terhadap dampak dan bahaya narkoba sendiri? Alhamdulillah kalau kita di Karang Taruna, saya sudah buat diskusinya. Saya sudah perintahkan ada di kecamatan, semua kecamatan untuk lakukan itu secara bertahap. Dan kita sudah lakukan 3 kecamatan. Di setiap itu saya sampaikan jangan sampai di sini. Di kelurahan harus disosialisasikan ini semua. Edukasi kepada masyarakat itu penting. Karena itu tadi garis panjang semua. Jadi semua harus punya kemampuan untuk mengedukasi. Bukan cuma kami di Karang Taruna, semua teman-teman jawab seperti itu, RT, RW, dimulai dari keluarga ya, orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, ya toh, para guru, semua harus mengedukasi tentang bahaya itu, termasuk penindakannya. Jadi kalau sudah ada contoh bahwa ini dihukum mati, orang juga masalah ngeri, Bos. Terutama aparat penegak hukum ya, harus benar-benar steril dalam hal ini. Jangan ikut berbisnis juga misalnya. Ini kan saya mengatakan seperti ini, Bang, karena kan fakta persidangan mengungkap itu. Kasus Pak Teddy yang notabene perwira tinggi kepolisian Kapolda dengan jabatan Kapolda masih seberani itu melakukan hal seperti ini. Mungkin ada yang salah tidak dengan bangsa ini, Bang, dengan kejadian seperti itu. Manusianya, tetapi Bang, tentunya kita tidak bisa melarang. Kita tidak bisa karena keinginannya dia mau negosiasi atau apa semua, sampai misalkan dia menerima duit kemudian meringankan apa, itu haknya. Tetapi ada tetapinya, ketika itu ketahuan hukumannya harus jauh lebih keras. Berarti Bang Sul mengatakan sejauh ini monitoring pihak lapas sendiri terhadap orang-orang yang ada di dalam itu tidak maksimal, Bang. Ya buktinya 1,3 miliar narkoba yang beredar di Papua kan. Yang mau dari sini enggak ada. Kita tahan dulu, Bang. Kita akan lanjut setelah pariwara yang satu ini. Kembali bersama saya Yusuf Alfarisi di program Potere Spesial Podcast. Bang, ini sejarah kelam mencatat bahwasanya kasus Pak Teddy Minahasa itu menimbulkan beragam tanda tanya di publik. Bahkan tidak jarang publik bertanya, benar jika itu BB dimusnahkan.
Nah, kira-kira dari pengamatan Anda ini seperti apa ini, Bang Su? Inilah juga sebenarnya menjadi tanda tanya besar. Iya. Kan orang bilang kalau diambil semua loh, kok masih banyak. Toh? Iya, masih banyak. Walah, tetapi tentunya Pernah juga orang mengatakan masa waktu dimusnahkan tidak ada yang mabuk. Ya, jadi kita berharap begini, Iya, Bang, iya, barang Bang. bukti itu betul-betul harus ditransparankan, Iya. disimpan di satu pintu saja. Ya, dapat di sini dikumpulkan semua. Perlu Itu ada bicara. pengawasan Iya, dari harus ada pengawasan publik sendiri, untuk ya. mengawasi. Karena Ya. kan buktinya Betul. dia hasil kan Iya. dibuatnya begitu. Dia ngambil kan dia jual. Iya, apa yang terjadi di sana bisa terjadi dimanapun, termasuk di sini. Tergantung dari oknum-oknum ya mereka loh. Iya. Mereka punya kuasa. Tapi kemarin ada statement dari Pak Kapolda. Beliau mengatakan akan menindak tegas anggotanya yang terbukti terlibat. Itu normatif, Ya, harus. ya. Tidak mungkin ya dikatakan bahwa Tidak kita menindak. kali ini ya wajib itu. Tinggal kan kita tinggal melihat aplikasi di lapangan Iya. gimana, apakah itu betul. Nah. Ya toh, tetapi kan saya bukan di situnya yang kita inginkan ini penindakan yang sangat tegas. Kalau cuma di penerapan pasal 20 tahun atau hukuman mati terus diponisnya 4 tahun misalkan atau cuma 5 tahun. Dan terendah. Masih mending kalau diponis, Bang, kalau dimasuk ke panti rehab. Iya. Ini juga. Saya ditanya, Iya, Pak. iya, iya. Saya ditanya. Pemakai rehab. Betul. Iya, betul. Tapi jangan lupa pemakai bisa saja pengedar. Contoh. Contoh. Saya beli ini barang untuk pakai. Iya. Saya nggak pemakai. Pemakai. Ketika saya memanggil abang, ayo gunakan sama-sama. Pengedar. Anda pemakai, tapi saya pengedar karena saya mau beri. Iya, benar. Ini banyak terjadi. Tidak berhenti di. Tapi terkadang yang muncul pasalnya ikut serta sama-sama menggunakan. Nah, Iya, benar. ini bisa terjadi. Ya toh? Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan koreksi. Iya. Intinya bahwa kita ingin di masa Pak Prabowo ini kita betul-betul memerangi dan bukan di 100 hari. Generasi ini harus kita selamatkan. Kita ini bangsa besar. Iya. Mungkin untuk ditaklukkan dengan senjata susah untuk dikuasai kan, maka ya bisa saja orang-orang tertentu untuk melakukan hal-hal seperti ini perencanaan itu. Bang, ini tadi yang di akhir segmen 2 tadi Abang sempat menyinggung soal lapas. Ini publik semakin bertanya-tanya ini, Bang. Kok orang yang ditahan masih bisa berbuat seenaknya untuk mengedarkan narkoba, padahal secara fisik dia sudah berada di lembaga pemasyarakatan misalnya, Bang. Seperti apa ini? Melihat fenomena seperti ini, Bang, ya? Ya jelas miris kita, tapi ya begitulah manusianya. Saya bilang ini kan memang bisnis yang luar biasa. Ini surga, ini duit besar ini barang. Yang perlu dilakukan Beda sedikit dengan pedagang emas ini. yang perlu dilakukan pihak lapas sendiri seperti apa, Bang? Untuk Ketat memang. Semua CCTV jelas harus lengkap. Kemudian alat komunikasi. Kan ini membuat itu kan ya bisa komunikasi. Si Freddy kan ngomong begitu. Iya, betul. Ada celah untuk berkomunikasi. Artinya dia bisa lakukan itu. Ya toh. Kedua, ya sanksi tegas. Bukan cuma pegawai lapas, kalapas ya kalau perlu. Dan memang harus tangan besi kalau kita mau bebaskan generasi kita. Ini narkoba ini berbahaya loh, sangat berbahaya. Lebih bahaya dari yang namanya korupsi, lebih bahaya dari itu. Ini otak, halusinasi orang. Pertanyaan terakhir saya, Bang, di segmen terakhir ini, Bang. Menurut pengamatan Abang, jumlah sebanyak itu apakah memang didatangkan dari daerah luar atau ada Ya. diproduksi di sini, Bang, atau bagaimana? Terakhir informasinya 32 kilo, itu lewat ekspedisi. Oh, ekspedisi. Infonya lewat kapal laut. Kapal laut. Pertanyaannya, Iya. kapal siapa? Ya. Ekspedisi siapa? Kenapa nggak dibuka? Itu tidak itu Kalau belum kita berbicara itu belum komitmen, diungkap di publik ya, Bang, iya. yang belum diungkap di Jangan publik. dengan alasan bahwa untuk mengembangkan kan ya kalau kita masyarakat menganggap bahwa berapa lama ini? Iya. Gitu? Yang kita inginkan begini. Indonesia ini, Bos, adalah surga dunia. Tapi kita tidak rela kalau Indonesia menjadi surganya narkoba. Iya. Untuk narkoba Indonesia harus menjadi neraka buat dia. Dan kalau perlu kita mulai dari Makassar. Iya. Buka itu. Siapa punya kapal, siapa punya ekspedisi, karena begitu yang beredar. Dibuka seterang-terangnya. Iya, buka. Publik mau tahu itu, Bang. Harus. Iya. Ekspedisi ini kan bukan penumpang yang naik, Bos. Ini barang yang harusnya dicek. Kan begitu informasinya Iya. bahwa itu 32 kilo itu kapal itu. Iya, benar. Kapal laut. Belum lagi di Baru, dekat Garongkong, dekat ya sekitar Garongkong itu kan aneh juga laut juga Iya, itu. Awarangi dan Itu sekitarnya. Puluhan kilo juga itu. Iya. Ya. Saya pernah baru-baru ditanya di 2024 ini akhir-akhir tahun. Itu dari Kalimantan mau dibawa di sini puluhan kilo juga. Ush.
Ngeri itu, Bos. Ngeri Bang. Jadi memang kalau bukan kesadaran kita, para orang tua, para guru, para sahabat, para ulama mengingatkan, kemudian bukan nurani aparat kita untuk betul-betul menyelamatkan generasi dengan cara memberi tindakan tegas. Omong kosong, Bang. Omong kosong, Bang. Siapapun yang terlibat di dalamnya. Iya, jangan tebang pilih, Bang ya. Tidak bisa, Iya. harus disikat. Oke Bang Sul, ini sudah berada di segmen terakhir. Ya. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya Bang. Singkat saya ingin bertanya ke Abang ini, catatan Abang ke aparat penegak hukum terkait banyaknya jumlah peredaran narkoba yang berhasil diungkap tahun lalu, khususnya Sulsel berada di peringkat kelima peredaran narkoba terbanyak di tanah air. Seperti apa Bang? Singkat. Yang paling pertama tentunya kita semua harus bersedih melihat kondisi ini. Tetapi ini tidak bisa membuat kita putus asa. Semua harus bergerak bersama, masyarakat, termasuk aparat kita. Saya meminta Bapak Presiden mengevaluasi semua aparat yang berurusan dengan narkoba, yang menindaki persoalan ini. Kita harap penindakan ini sekeras mungkin. Mulai dari penerapan pasal yang saya katakan tadi, polisi harus maksimal. Ketika masuk unsur pidana mati, maka terapkan itu. Begitu juga jaksa. Jaksa ketika sudah masuk ada pasal hukuman mati dan itu bisa dipertahankan, maka tuntutlah itu. Begitu juga hakim dalam vonisnya. Ingat, mereka tidak pernah menggunakan nurani untuk menghancurkan anak kita, saudara-saudara kita. Nah, ngapain kita menggunakan itu? Ya, yang paling terakhir, lapas, periksa baik-baik, evaluasi baik-baik, supaya tidak ada lagi pengedar narkoba yang masuk dalam justru merasa senang dan justru mengedar. Justru merasa tenang. Iya. Saya ingat statement Kapolri di depan Kompolnas beberapa waktu lalu bahwa sangat banyak peredaran itu dikontrol dari lapas. Harusnya itu menjadi bahan koreksi kita. Ya. Jadi saya katakan tadi, kalau kita tidak bisa maksimal, tidak bisa memunculkan rasa takut yang luar biasa kepada pengedar narkoba, omong kosong tidak bisa menggunakan narkoba. Ya namanya perang itu ya musnahkan. Hidup atau mati. Hidup atau mati. Oke Bang Sul, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Pemirsa Potera Spesial Podcast, seperti yang dibahasakan tadi, selama 30 menit kita berbincang soal seperti apa sikap ideal pemerintah setempat, khususnya aparat penegak hukum dalam hal pencegahan dan penindakan narkotika, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Satu catatan penting yang saya sempat rangkum dari hasil diskusi kita ini, bahwasanya harus ada efek jerah terhadap para pelaku yang terbukti sebagai pengedar narkotika. Dan yang utama, aparat penegak hukum dalam hal menegakkan hukum harus benar-benar adil, tidak tebang pilih, tidak bersandar kepada si A, si B. Kalau misalnya si A terindikasi, diungkap di publik. Jangan disembunyikan. Itu harapan kita bersama. Bukan hanya harapan saya, bukan hanya harapan Pak Sul, tapi harapan semua lapisan masyarakat setanah air. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.